Kemana ya mereka? Ngilang gitu aja. Itu dia. Mas! Untung aku tadi sengaja bawa masker dan kacamata buat jaga-jaga agar nggak ada yang kenalin aku. Pengajian? Iya, Ri. Pengajian. Selama kehamilan ini, berapa kali coba kamu ngalamin bahaya? Tujuannya, mereka mau ngadakan pengajian di sini supaya kamu dan bayi kamu selamat. Sampai nanti kamu ngelahirin. Ya? Nanti siang papa sama mama mau ke mertua kamu. Jadi biar sopan kita ngundang secara resmi. Jangan dong, Pap. Kalau Andi denger gimana? Nanti semua rahasia kita dia tahu dong. Kamu gak usah khawatir soal Andi. Papa udah tugaskan Andi berangkat ke Bandung. Ada proyek di sana. Jadi kita aman lah pokoknya. Enggak. Saya nggak setuju. Ngapain sih? Pakai bikin acara selamatan segala. Nanti kalau Andi tahu gimana? Siapa sih yang punya ide konyol kayak gini? Itu ide saya. Oh, pantes. Kamu memang pengen keluarga saya celaka kan? Kamu itu memang pengen Andi mati. Setiap pembicaraan kamu selalu mengatakan bahwa saya ingin Andi mati. Lihat dulu duduk persoalannya. Jangan nuduh sembarangan. Doa ini hanya mengundang anak yatim yang tidak kenal keluarga kita maupun Riri. Pokoknya saya tetap nggak setuju. Anda tidak lebih baik dari saya. Maksudnya? Riri dan bayinya sudah mengalami berapa masalah. Dan ini sudah menyangkut masalah jiwa. Dan doa ini semua kita anjurkan supaya Riri dan bayinya selamat sampai akhir hayatnya. Kenapa sih? Kamu tidak pernah memperhatikan mantu dan cucu kamu sendiri. Kamu jangan sembarangan ngomong. Kata siapa saya nggak prihatin? Kata siapa saya nggak ada perhatian? Mana buktinya? Saya ngundang selamatan. Anda tidak mau datang. Gini aja deh, Pak. Kalau emang Ibu Irin nggak mau datang ya udah. Nggak apa-apa kok. Dengar ya. Kalau Anda mau datang di undangan ini, pintu saya terbuka. Tapi kalau Anda tidak mau, jangan ganggu. Kami izin, Bu Irin. Ayo, Pak. Orang tua itu emang senengnya nuduh saya yang enggak. Ri, Ya, Mah? kamu mau kemana? Aku mau ke Mall Cahaya Gemilang. Mau beli pernak-pernik dan kebutuhan untuk acara 7 bulanan. Kamu nggak bisa nyuruh orang aja. Kan ada Tanti, ada Mak Waro, ada Mama. Aku aja ya, Mam. Aku udah punya konsep soalnya dan aku tahu aku mau beli apa. Dan biar anak aku tahu kalau aku sayang sama dia, Mam. Mama dulu juga gitu. Setiap ada acara kamu atau Arman pasti Mama harus beli, terus Mama ngedekor sendiri semuanya. Makasih ya udah mau ngerti, Mam. Tapi kamu jangan sendiri ya, Mama temenin. Bentar Mama ambil tas dulu. Enggak usah, Mam. Loh, kamu nggak bisa pergi sendiri dong, Ri. Bahaya. Kan belum lama kamu hampir aja dicelakain sama Karin. Siapa tahu aja Karin masih mengintai kamu loh. Aku nggak sendiri, Mam. Kamu sama siapa? Aku sama Haris. Haris? Iya, dia maksa aku untuk ikut dan aku mau nolak nggak enak. Soalnya kan ya ini anaknya dia juga kan, Mam. Ri, Mama bisa ngerti. Tapi coba deh, kamu bayangin perasaannya Tanti. Biar gimana kan itu suaminya. Mama bukannya suka sama Tanti, Mama juga udah gak sukanya sama Tanti karena dia hampir mencelakai kamu. Tapi
Kita kan sama-sama perempuan, sayang. Tanti udah ngizinin kok. Tanti udah ngizinin. Tolong izinkan aku untuk ngantar kamu buat beli pernak-pernik selamatan. Enggak, Riz, nggak usah. Aku dianterin mama aja ya. Kenapa, Ri? Aku udah tahu semuanya kok. Haris pengen nganterin kamu kan? Iya, tapi aku tolak kok. Loh, kenapa kamu tolak? Nggak apa-apa kok. Lagian juga Haris kan ayah dari bayi kamu. Emang kamu nggak keberatan aku pergi sama dia? Enggak, sama sekali. Malah aku anjurin. Kasian juga kalau kamu pergi sendirian. Tanti, makasih banyak ya. Kamu baik banget sama aku. Aku harus terlihat baik di mata Riri, supaya dia percaya aku sudah berubah. Jadi, dia nggak akan pernah mencurigai aku. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya aku rencanakan, Ri. Kamu nggak akan pernah menyangka. Ya udah kalau gitu. Ya, mau hati-hati ya. Ya, aku janji. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saatnya aku menghubungi Andi. Dia harus tahu semua ini. Andi, kamu lagi di mana sekarang? Di rumah, baru aja nyampe dari Bandung. Kenapa, Tan? Kamu nangis ya? Mas Haris bikin masalah lagi. Iya, Andi. Ternyata Haris punya perempuan simpanan. Dan perempuan simpanannya lagi mengandung anaknya Haris. Apa ada hubungannya sama belanjaan peralatan bayi sebanyak itu? Kalau emang benar, Mas Haris harus ditegur. Dia udah benar-benar keterlaluan itu. Kalau kamu mau lihat langsung, mereka lagi ada di Mall Cahaya Gemilang. Mereka lagi belanja di sana berduaan. Ya udah, aku kesana deh. Iya, makasih Andi. Ya, ntar aku kabarin. Kalian sekarang pasti akan hancur. Ini mobil Mas Haris. Berarti benar kata Tanti. Mas Haris ke mall ini. Gue harus cari dia. Mas Haris. Bener dia sama selingkuhannya. Gue bener-bener gak nyangka, Mas. Jangan diam tuh jalan masih luas. Maaf, Tengah-tengah segala sih. Iya maaf, saya buru-buru soalnya, maaf. Heran anak zaman sekarang tuh nggak ada. Iya, saya minta maaf, Bu. Maaf ya, nggak sengaja, saya nggak lihat, maaf Gitu ya. dong. Mas, tadi orang yang di sini cewek sama cowok kemana ya? Iya, kesana Bang. Yang tinggi kan? Kemana? Yang cewek, iya kesana. Ya, makasih ya. Situ. Andi.
Mereka kemana ya? Duh, kalau di sini mah nyarinya susah. Ayo cepetan kita pulang sebelum Andi lihat. Kemana ya mereka? Ngilang gitu aja. Itu dia. Mas! Untung aku tadi sengaja bawa masker dan kacamata buat jaga-jaga agar nggak ada yang kenalin aku. Tapi aku juga deg-degan, takut Andi ngenalin. Di, lo ngapain di sini? Gue nyari lo. Emangnya ada masalah apa? Kenapa lo nggak telepon aja? Perempuan ini siapa, Mas? Lu itu udah punya istri, Mas. Lu nggak sepantasnya selingkuh kayak gini. Apalagi sampai hamil kayak begini dia. Ini cewek siapa ya? Kenapa gua ngerasa kayak kenal sama dia? Aku penasaran sama muka selingkuhan lu, Mas. Siapa sih dia? Lo apa-apaan sih, Di? Lo jadi orang itu jangan pulang aja. Di ini bukan selingkuhan gue. Dia cuma teman gue, nggak lebih. Lo ngerti? Ya, lu jelasin aja sama Tanti soal itu. Dan buat lo, jauhin kakak gua. Dia udah punya istri. Aku udah gak sanggup sembunyi dari Andi. Kasian dia dibohongin terus. Kamu yang sabar ya. Kita ngejalanin ini sampai anak kita lahir. Kamu nggak usah nangis lagi. Kita pulang ya. Andi, pasti dia mau curhat hatinya yang sedang hancur melihat Riri hamil besar sebelum dia sentuh. Mungkin dia juga sadar kalau Haris yang menghamili Riri. Dan habis ini jantungnya kumat. Mungkin ini komunikasinya yang terakhir denganku. Iya, Andi. Kamu di mana sekarang? Ya aku masih di mall nih, Tan. Tadi aku udah ketemu sama Mas Haris. Dan aku udah tegur dia juga kok. Oh, gimana? Kamu udah ketemu sama perempuan itu? Siapa namanya? Itu dia, aku tadi nggak sempat nanya namanya siapa. Aneh, kenapa Andi nggak ngenalin Riri ya? Aku juga nggak lihat mukanya kayak gimana. Soalnya dia pakai masker, udah gitu pakai kacamata. Sempet aku pengen buka, cuma dicegah sama Mas Haris. Sial, itu perempuan licin sekali. Dia lolos lagi dari rencanaku. Tapi aku nggak mungkin ngasih tahu ke Andi kalau perempuan itu adalah Riri. Ya semoga aja habis kejadian ini Mas Haris itu sadar ya dan mulai perhatiin kamu sebagai istrinya yang sah.
Oke ya, makasih ya Andi ya. Sabar ya, Tan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Neng. Ya Allah, Neng. Lu ngapa jadi begini? Masalah. Dari kapan lu jatuh tuh? Lu lihat, ya Allah, tangan lu jadi begini, bengkak. Ya Allah, tuh kaki lu kena. Ya Allah, dari kapan lu jatuh? Dari kapan? Dari siang, Mak. Aku teriak-teriak minta tolong, gak ada yang denger aku. Ya Allah, Neng, makanya lu dengerin ya. Lu jangan maksain diri bangun dulu, lu jangan maksain diri. Aduh, tenang-tenang aja dulu ya. Ntar kalau lu sembuh lu boleh bergerak. Mau kemana kek, Kalau aku begini apa? Repot semuanya, Neng. Jadi begini, kan sakit badan lu. Ayo deh, ayo deh. Ayo, bismillah. Pelan-pelan, Neng ya. Pelan-pelan ya, Neng. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya Allah. Pelan-pelan, aspal lagi. Iya. Nah, tarik nafas, Neng. Tarik nafas, ya. Aduh, untung aja. Tadi mah gak jadi nginep di rumahnya Pak Arya. Astagfirullahaladzim, Neng. Neng. Ya Allah, badannya panas banget, Neng. Neng, lu demam. Aduh, gimana ya? Lah, apa besok gua kagak usah masuk kerja aja apa ya? Kesianan dia. Ayah kagak tega ninggalin dia sendirian. Dulu ya, Mak telepon dulu ya. Assalamualaikum, Non. Emak mau bilang doang nih, maaf ya. Kayaknya besok Emak kagak masuk kerja, ini bagaimana ya? Ya, jadi Emak mau izin gak masuk besok? Padahal kita lagi sibuk-sibuknya loh, besok kan acara 7 bulanan aku. Iya, Non, sebenarnya Mama kagak enak, jujur aja lah kagak enak, kagak masuk kerja. Cuman bagaimana ya? Ini Non cantiknya tadi jatuh, terus sekarang badannya demam tinggi. Hah? Sakit apa? Lah, sakit apaan, Non? Baru besok Emak mau bawa dia ke puskesmas. Ya udah, Ma, nggak apa-apa. Ma besok libur aja ya, urus si cantik. Iya, Non. Makasih, Non ya. Sampein sama Nyonya sama Tuan. Kasihan Haris. Dia pasti pengen hadir hari ini. Tapi mama papa sama sekali nggak mengizinkan. Walaupun dia nggak bisa hadir, tapi dia harus tahu gimana suasana hari ini. Halo? Halo, Ri. Sebenarnya aku mau banget ikut acara itu. Seharusnya kamu berada di samping aku. Ikut mendoakan anak kita. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk sini, Dek.